Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mandiri, berkolaborasi, inovasi, berpihak kepada siswa. Perkenalkan, nama saya Asih Rezeki. Saya guru seni budaya CGP Angkatan 9 dari kota Surakarta. Salam bahagia. Pada modul 1.4 saya akan memberikan materi pengimbasan budaya positif. Selamat menyaksikan.
CGP dari SMP 17 mohon bantuan Bapak Ibu semuanya terkait dengan diseminasi hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu besok CGP juga akan seperti ini. Ngoten nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 17 Surakarta, yang terhormat staf tata usaha SMP Negeri 17 Surakarta. Di sini saya Siti Rohani selaku MC dari diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surakarta. Kita mulai nggih. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan Bismillah tadi memperlancar acara hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya dan Bu Asih mengucapkan sebesar-besarnya karena sudah merepotin jenengan semua untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan bahasanya ya. Untuk acara yang kedua adalah lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dan staf TU, monggo silahkan berdiri. Bapak Ibu guru dimohon silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan kepada yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 17 Surakarta, yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 4 Kota Surakarta, Ibu AC Rezeki SSN dan Ibu Siti Rohani SPD. Bapak Ibu, 2 CGP dari SMP Negeri 17 Surakarta akan melakukan diseminasi terkait materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Nanti seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya, menerapkannya pada pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Saya selaku Kepala SMP Negeri 17 Surakarta mendukung penuh semua kegiatan Bapak Ibu yang dimana nanti ujungnya itu perbaikan pembelajaran kepada siswa.
Jadi monggo Bapak Ibu yang daftar CGP bisa mendaftar terkait dengan usia, kemudian masa kerja telah terpenuhi menjadi CGP, silahkan untuk mendaftar. Bapak Ibu, kita kembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk mengikuti ini. Tapi saya berharap, ya bukan berharap, saya sudah memastikan untuk semua guru di SMP Negeri 17 Surakarta adalah guru penggerak. Tidak ada yang guru nggak bergerak di sini, semuanya bergerak. Jadi semuanya tetap semangat ya. Untuk guru penggerak kan itu yang kaitannya dengan usia, kemudian masa kerja. Yang selebihnya kan tidak bisa mendaftar, tapi itu tetap guru penggerak bagi saya. Semuanya guru di SMP Negeri 17 adalah guru penggerak bagi saya. Gitu Bapak Ibu. Kalau istilahnya dalam guru penggerak, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Terima kasih. Selamat melakukan diseminasi untuk modul 1.4 tentang disiplin positif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya yang luar biasa dari Ibu Nurul Hudayati, bahwa kita sebagai pendidik adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Asih Rezeki. Ibu Asih Rezeki, saya persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Untuk ini belum bisa saya ya. Kita tunggu dulu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surakarta untuk materi modul 1 sampai modul 1.4 budaya positif tentang penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, diharapkan Bapak Ibu semuanya di sini kita semuanya sama-sama belajar. Diharapkan kita bisa berkolaborasi, saling mendukung, kerjasama, belajar bersama demi mewujudkan kedisiplinan positif di SMP Negeri 17 Surakarta. Konsep modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa materi. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, nanti ini akan kami dengan Bu Siti akan bekerja sama. Jadi nanti untuk perubahan paradigma sampai mungkin kebutuhan dasar manusia nanti akan dipaparkan saya dengan Bu Siti. Dan nanti untuk keyakinan kelas ini nanti kita akan praktek bersama-sama Bapak Ibu. Baiklah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru dulu, ini kita
dalam pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, baik atau intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Dan di sini, beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Jadi tugas kita semuanya sebagai pendidik melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apa yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Ini pengakuan dari Pak Nasdi Makarim 2020. Baiklah, sekarang langsung masuk ke disiplin positif. Ini biar tidak tegang, saya akan adakan speaker sebentar. Kita akan menggunakan tepuk tangan dulu, biar nanti Bapak Ibu biar tidak merasa tegang dan mengantuk ya. Nanti kalau saya bilang tepuk tangan, tepuk 1, langsung tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gitu ya. Ya, tepuk-tepuk Pak. Nanti ada sesuatu yang kalau nanti tepuk berarti gimana, gitu ya. Oke. Baik, kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1. Maaf, Kak, saya kan bilangnya 1. Jadi nggak tepuk. Ya, kita belajar untuk fokus dan ini biar suasananya tidak. Ya, gitu ya. Diulangi ya. Ya, diulangi lagi. Pak Jan, oh iya. Baiklah, kita coba lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2. Pak Jan. Enggak usah dihukum Pak Jon ya. Hanya belajar fokus saja. Baiklah, Bu Nurul. Kita lanjutkan lagi ya. Aku nggak berani Pak Jon hukum. Baiklah, ini sekarang disiplin positif. Karena waktu terus berlalu, saya percepat aja. Disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini menurut Bapak pendidik kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Lanjut lagi. Ya, ini pendapat Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disiplin,
Nah, yang berarti belajar kata disiplin. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Kita sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menjadi seorang murid atau penguasa. Seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Lanjut saja. Maaf. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, imbalan, paksaan, ancaman maupun hukuman. Lanjut sekarang ke materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan manusia, dasar manusia: blowing, power, fun, freedom, survival. Bertahan hidup, 1. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini perlu ini. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi, untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Dan ini sekarang yang keempat, perilaku, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline, maaf saya kurang berbahasa Inggris ya. Ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid sedang menghindari permasalahan mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan, murid melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku bersifat internal bukan eksternal. Ya, ini saya percepat nanti supaya Bu Siti biar bisa lebih waktunya pas. Konsep disiplin dengan identitas gagal dihukum. Ini menyakiti kalau dihukum. Tidak nyaman. Murid takut, memaksa, menjadi rendah diri. Ini contoh anak kita yang waktu dihukum menyapu di lantai. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. 1. Penghargaan. Tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Merampas hak menghargai diri. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Gimana Pak? Sebentar tadi mana? Sudah berlanjut Pak Sarno.
Terima kasih kritikannya. Mengejar waktu karena saya harusnya 2:30 harus selesai. Ini sudah. Jadi cepet-cepetan. Maaf ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus, makasih. Ya, stimulus atau respon, makasih Pak Sarno. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu. Oh ini tadi sudah ya? Tadi saya sebentar tadi langsung. Iya. Oke lanjut saja karena dikejar waktu Pak Sarno. Harusnya 2:30 sudah selesai nih. Konsep disiplin jangan identitas. Restitusi mempertanggungjawabkan atas perilaku, fokus pemecahan masalah sosial jangka panjang. Ketiga, murid menghormati diri dan orang lain. 4. Teori kontrol, diri memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki diri. Ya ini gambar pramuka. Lanjut modul 1.4 budaya positif. 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini untuk restitusi ini pendapat Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Restitusi gimana ini Pak? Lanjut aja Mbak Siti. Lanjut, tidak apa-apa. Ya, ini saya percepat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini untuk restitusinya nanti akan dijabarkan Bu Siti. Langsung aja nih untuk teori kontrolnya juga langsung lanjut aja ya. Untuk keyakinan kelas. Nah untuk pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk keyakinan kelas ini nanti kita akan praktek di mana keyakinan kelas ini untuk pertanyaan mengapa kita harus memiliki peraturan tentang menggunakan ini dan sebagainya. Ini untuk peraturan kelas nanti kita praktek aja langsung karena sudah ada jadi. Baiklah Bapak Ibu, langsung aja pembentukan untuk praktek ini nanti surat dulu gimana Pak? Surat dulu atau gimana Bu Siti? Ya ini langsung praktek aja untuk keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini nanti bentuk keyakinan kelasnya ini nanti kan membuat peraturan umpama 10 tapi kita ambil 4 atau 5 atau terserah di mana boleh ya begitu saja ya Bu Siti lanjut saja ya oke baiklah untuk segitiga restitusi ini baiklah Bapak Ibu, ini yang kalau mau sholat monggo. Kalau yang masih nanti ini kita akan mencoba praktek untuk keyakinan kelas karena waktunya juga terus berlalu cepat sekali. Oke. Ya untuk segitiga restitusi ini satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ini tidak saya kencangkan suara saya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi nanti langkah pertama
menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Validate the before. Ya. Misbehavior. Nah, ini guru bahasa kita ada di sini. Semuanya berlaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, sisi satu, menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada kebenturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 4. Kita bisa menyelesaikan ini. 5. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. 6. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini untuk pertanyaan kalimat-kalimat untuk anak yang mengalami posisi gagal. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior tadi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti tidak memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangnya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan kita. Mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kalimat kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kelima, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sesi ketiga, menanyakan keyakinan. Check the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Satu, apakah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Dua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Lanjut, bagaimana perasaan kita menerima materi ini? Bangga, senang, puas, tertantang. Nah, selanjutnya terima kasih. Itu dari saya. Saya kasih fotonya. Biar bergaya. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu ya ini ya. Y sama T lah. Nanti yang apa itu? Aktif sama pasif ya. Untuk ada kertasnya, oh ya. Nanti per kelompok aja biar cepat. Depan bisa dua kelompok gitu. Tolong Bu Tining bantu. Ya. Ya ini nanti langsung saja. Dan nanti hasilnya bisa ditempelkan di pintu aja, nggak apa-apa, yang tidak merusak pintu atau pilar nanti. Satu kelompok bisa 6, 1, 2, ini baru 5. Satu kelompok bisa 6. Ini tinggal berapa ini? 3. Bu Indra, Bu Kris nanti ikut ya, Bu Ani ikut, jadi 2. Ini baru 5 di kelompok depan, baru 5. Dibagi 3 saja nggak apa-apa Bu Siti, seadanya dulu aja. Ya. Ya. Bisa 5, bisa 6. T, terus Y, langsung aja kita silakan nanti Bapak Ibu untuk apa itu kesepakatan kelas dulu, bisa 10 atau 5, nanti diambil 3 atau diambil 3 saja ya. Ya. T dulu boleh. Ya dulu boleh, nanti tergantung dari kelompok masing-masing. Oh gitu. Oh iya. Kita T dulu aja. Jadi yang apa? Jadi kita membuat huruf T yang besar ya Bapak Ibu. Itu kan di Asturo itu tolong buat bikin huruf T gitu aja. Oke, tengah boleh, boleh monggo Bu Eska. Kita membuat huruf T, ya seperti itu. Yang satu, oke, itu Bu Indra juga membuat huruf T seperti itu. Ya. Oke, Pak Roni bisa dengan Bu Widya Stuti. Oke, kita buat huruf T itu. Biar kita usulkan. Ya, setelah satunya yang satunya itu bersifat apa itu aktif. Terus nanti dilanjutkan ke pasif. Aktif, pasif Bisa dikasih contoh Bu. Ya. Yang contohnya yang aktif dulu, pasif dulu ya. Itu jangan ya positif sama negatif itu loh. Ya. Paham ya? Positif sama negatif. Jadi nanti umpama aturannya jangan terlambat, umpama gitu. Harus tepat waktu gitu. Contohnya seperti Kayak kasih contoh ya. Itu kan ada sisi kanan dan kiri ya toh. Yang kanan itu pernyataan negatif. Nanti kita ubah ke pernyataan positif ya. Misalnya jangan datang terlambat. Nanti positifnya seperti apa? Ngoten nggih. Kemudian tidak saling mengejek. Nanti diganti positifnya apa? Ngoten nggih Bu Ase. Jadi seperti itu. saling menghargai. Dalam oke, berapa contoh? 4 aja Pak Roni. Oke, 4 contoh. Oke, Bu Eska ini apa ini Bu Eska? Yang positif. Nah, ini kayak yang jangan yang sini. Kan sini ya. Berarti
yang kiri negatif, yang kanan positifnya, ngoten maksud saya. Iya, nggih. Iya, maaf nggih Bu Yun. Oke, seperti itu. Oke, 4 contoh Bu Eska. Bisa? Oke, jangan membolos, berarti satunya apa? Seperti itu. Sudah belum itu Bu Ese? Oke. 4 aja, nggih. Ini punyanya Bu. Oke, sudah selesai Pak Ron? Oke. Oke, gimana Bu Ase itu? Sudah selesai belum? Oke. Tidak mengolok-olok nama orang tua misalnya. Oke, seperti itu Bu Tarmi, nggih leres. Tidak boleh memanggil dengan nama orang tua. Oke, satu lagi. Oke, 3 juga 4 tadi ya saya mintanya, oke? Tidak mengolok-olok nama orang tua misalnya. Oke, iya. Tidak makan di kelas. Oke, boleh. Kok disambung? Oke, sudah selesai Bu Indra. Oke, Bu Indra bisa bawa ke depan Bu Indra. Oke, Bu Indra dibacakan Bu Indra. Oke, siap. Oke, Bu Ase ini bisa dibacakan Bu Ase punyanya Bu Indra. Yang ini yang apa? Yang negatif ya. Jangan datang terlambat. Positifnya datang tepat waktu. Jangan melanggar peraturan. Positifnya tertib peraturan. Jangan mengejek teman, menghargai teman. Positifnya. Negatifnya jangan memakai perhiasan berlebihan. Untuk positif penampilan sederhana. Cekatan. Lanjut ini Mas. Oke, ini kelompoknya Pak Roni sudah Pak. Miss SK dibacakan. Yo, Miss Siska. Baik, untuk yang pertama, jangan membuli. Untuk kalimat positifnya yaitu saling menghargai. Kemudian yang kedua, jangan membolos. Kalimat positifnya mengikuti tata tertib. Yang ketiga yaitu tidak keluar kelas tanpa izin, yaitu tertib mengikuti KBM. Dan yang terakhir tidak makan di kelas. Ini nilainya adalah jaga kebersihan kelas, begitu. Semoga sudah benar ya. Ya. Jadi oke Pak Roni. Terima kasih. Sebelah sini Pak Fuad. Yang pertama apa Pak Fuad? Jangan tidur di kelas. Tetap terjaga di kelas. Jangan membuli teman. Panggil teman dengan namanya, saling menghargai. Jangan ramai di kelas, tertib dan tenang di kelas. Oke, terima kasih Pak Roni. Itu oke. Jadi atau 4 peraturan saja yang dibuat. Misalnya apa Bu Sih? Saling menghargai, disiplin, dan hidup sederhana. Maksudnya tidak memakai perhiasan yang berlebihan tadi. Oke, jadi seperti itu nggih. Jadi dari nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya di dalam kelas. Keyakinan kelas itu cara membuatnya seperti itu. Pertama dari pernyataan yang negatif. Kemudian pertama anak diminta untuk berpendapat dulu nggih Bu Asih. Setelah berpendapat kita buat dari pernyataan negatif ke pernyataan positif. Dari pernyataan positif tadi kita ambil nilai kebajikannya, kita buat ringkasan. Jadi keyakinan kelas itu cuma beberapa saja nih Bu Asih. Misalnya saling menghargai. Di dalam saling menghargai itu ada tidak membuli, tidak mengejek dan sebagainya. Kemudian yang kedua misalnya taat peraturan. Misalnya seperti apa Bu Asih taat peraturan itu? Ya untuk contohnya bisa bolos. Nah itu kan enggak taat peraturan. Nah itu memakai atribut lokasi yang ada. Kadang anak-anak masih memakai
bukan identitas kelasnya. Kelas 8 makainya masih kelas 1. Contohnya semacam itu. Banyak hal juga masih memakai stut SD. Ya, harusnya SMP di sini logonya seperti itu. Lah kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan segitiga restitusi. Oke, silakan Bu Eska dan Bu Indra maju ke depan. Bu Eska dan Bu Indra. Jadi kita akan menerapkan segitiga restitusi. Tadi ada 3 tahapan, G. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan kelas tadi, ketika anak melanggar, kita kembalikan ke sini. Jadi ada seorang murid bernama Indra. Indra itu anak kelas 8. Lah dia itu biasanya anak yang pendiam di kelas. Tetapi suatu hari ketika pelajaran agama, pelajarannya Pak Lutfi, si Indra itu ke kamar mandi sampai 4 kali sampai 5 kali. Akhirnya Pak Lutfi bilang kepada Miss SK yang merupakan wali kelas dari 8C kelasnya Bu Indra, berikut kita akan Miss SK nanti akan mempraktikkan segitiga restitusi tadi yang terdiri. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari apa yang dilakukan Miss SK nanti kita dapat merefleksi. Monggo Miss SK. Baik, terima kasih waktunya. Ini langsung praktek aja ya Bu ya? Oke. Indra, kamu hari ini tadi kemana aja, Indra? Kamar mandi, Bu. Tadi saya di kelas pelajaran 5 menit ngantuk raup ke kamar mandi. Jadi diceramain Pak Lutfi terus kok Bu saya pusing. Iya, ya ampun. Emangnya kamu kenapa? Kok diceramahin itu ada apa, Indra? Ya gimana ya Bu, saya tuh ngantuk, pengennya tuh ke kamar mandi aja, kayaknya seger banget itu Bu. Panas-panas, raup, biar gak ngantuk. Iya, sebenarnya itu solutif, Indra. Bener, kalau ngantuk itu memang cuci muka, bener, nggak apa-apa. Nah, tapi apakah tadi malam itu kamu nonton film atau main game gitu sampai malam kok kamu sekarang itu ngantuk? Saya ngapain ya Bu? Saya membantu orang tua. Bantu orang tua nonton TV, menemani nonton sinetron. Ternyata baik hati sekali kamu, Indra. Ya sudah, tapi Indra, namanya waktu belajar itu kan yang utama ya buat anak sekolah ya. Kira-kira kalau kamu malah tidur terus ngantuk-ngantuk kayak gitu, sesuai nggak sih sama anak sekolah gitu? Ya enggak Bu. Harusnya kan belajar supaya jadi pintar. Ya berarti sekarang itu kamu tahu kalau kamu lagi salah ya? Ya, udah sadar belum kalau salah? Kalau nggak tepat gitu deh. Ulang lagi. Bu Indra gimana sih? Indra gimana sih? Ya udah, nanti kamu boleh raup lagi. Ya, kalau perlu kamu mandi, nggak apa-apa, biar seger, gitu ya. Nanti lihat Pak Lutfi jadi seger lagi, berasa es teh gitu ya. Nah, Indra, memang orang itu nggak selalu perfect ya ketika mengikuti pelajaran. Memang akan ada masanya ketika kamu itu ngantuk. Tapi nggak apa-apa. Selama kamu itu menyadari kalau itu tuh juga sebenarnya nggak benar gitu. Jadi besok lagi kalau menemani orang tua nonton sinetron, itu ya nggak usah sampai malam-malam gitu ya, Indra. Oke. Nah sekarang kira-kira tuh dengan kayak gitu tadi solusimu gimana? Solusi dari kamu sendiri, kamu mau gimana? Solusinya berarti saya harus tidur tepat waktu. Jangan di atas jam 10 ya Bu ya. Kalau tetap ngantuk gimana Bu? Izin sama
sama Pak Lutfi ya. Pak Lutfi di mana ya Pak Lutfi? Iya. Nanti tolong Indra diizinkan Pak Lutfi nanti bawa es ke kelas biar buat ngompres matanya ya Pak Lutfi ya, biar nggak ngantuk begitu. Cocok ya? Oh iya cocok sekali. Sepertinya memang dia itu suka sama es biar seger gitu. Baik, itu aja mungkin ya. Terima kasih atas waktunya Indra. Silahkan nanti kembali ke kelas. Kalau salah tuh berarti harusnya bilang apa? Oh terima kasih. Anak TK. Ya minta maaf Indra sama Pak Lutfi ya. Oke terima kasih sekali Indra. Selamat kembali ke kelas. Oke, terima kasih Miss SK, Bu Indra. Tadi praktek antara Miss SK dan Bu Indra, di mana tadi Miss SK itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Bahwa Miss SK itu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di bagian situ Miss SK menggali kenapa toh meng-cross check apakah benar Indra ketika pelajaran agama ke kamar mandi sampai berkali-kali. Setelah itu validasi kesalahan, bahwa semua orang itu pernah melakukan salah, bahwa itu ada hal yang lumrah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di bagian keyakinan mana sih yang dilanggar oleh Indra tadi, kemudian juga mencari solusinya. Demikian praktek drama satu babak ngendikane Pak John antara Miss SK dan Bu Indra. Selanjutnya saya kembalikan Bu Asih, monggo. Terima kasih Bu Siti. Ya, begitulah tadi materinya tentang budaya positif Bapak Ibu semuanya, biar bisa dipraktekkan di tempat kita dan akan menjadikan semangat bagi kita semuanya dan anak-anak didik kita akan lebih maju lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadi intinya begini, apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah kita lakukan. Betul Pak John. Hanya nggak tahu namanya. Kalau dulu pensiun Menyampaikan budaya positif tadi banyak salahnya, juga banyak improvisasi. Kemudian sekian dari saya mewakili CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anunya